Kalau ada sebuah kabupaten mengundang misalnya selawatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang di dalam syair-syair dan narasinya ada yang merugikan kita warga Nahdlatul Ulama, maka kita boleh mengeluarkan pendapat bahwa kita menolak kehadirannya. Apalagi kalau acara itu menggunakan dana-dana pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Imaduddin, masalah sholawatan yang tidak sesuai syariat dan apalah dan semacamnya. Itu tidak perlu ya, kita sudah bisa membedakan. Sebenarnya kenapa saudara ya para habaib itu tidak terlalu menanggapi tentang adanya fitnah-fitnah terhadap mereka, baik Habib Lutfi difitnah sekian, Habib Taufik difitnah sekian. Sekali menanggapi, dua kali mungkin ya sudah cukup. Mereka tidak mendengarkan, ya sudah cukup. Kenapa? Nah, ini nanti yang kita bahas. Sekarang ini sebelumnya ya, masalah sholawatan. Ya kita bisa membedakan, lebih-lebih kaum Nahdien ya. Karena Imaduddin ini meskipun sudah dipecat, sudah bukan bagian dari NU, dia tetap saja membawa-bawa NU. Sedangkan kaum Nahdien itu bisa membedakan kemat ya. Mereka ini bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Sehingga jangan khawatir, mereka tidak akan mudah terpengaruh. Ini kaum Nahdien. Kaum Nahdien itu punya sanad keilmuan. Dan juga Nahdien ini punya muassis, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi selama kita ber-NU, maka insya Allah kita akan tetap berada di barisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masalah sholawatan menyimpang dari syariat, mungkin tempatnya yang dimaksud apanya ya. Apakah ada unsur maksiat di sana, seperti halnya bercampur aduknya perempuan. Di sana bercampur aduknya antara laki-laki dan perempuan. Mungkin apakah ini yang dimaksud? Yang jelas, kalau ini yang dimaksud, maka kita lihat Majelis Sholawat Habib Syekh. Malah kalau kita mau membahas yang tidak sesuai dengan syariat, bukan sholawatnya tapi ya, yang tidak sesuai dengan syariat, malah yang banyak ini bukan dari habaib. Karena kalau dari majelis para habaib biasanya itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada, ya itu tetap kesalahan. Mungkin bisa jadi karena membludaknya umat ya. Tapi kalau seperti halnya suatu acara yang sholawat bukan, majelis zikir bukan, hanya isinya sebuah gitar, terus mengundang umat, di sana terjadi ikhtilat antara perempuan dan laki-laki luar biasa. Kenapa ini tidak dipermasalahkan? Kalau memang mau menyesuaikan dengan syariat, kenapa bukan ini yang dibahas? Ya sudahlah, itu tidak penting. Sekarang begini, masalah komentar-komentar mereka. Kenapa para habaib ini tidak melayani? Para habaib ini kok yang selalu menentang ini kok para muhibbin katanya. Dari para habaib kemana? Sebenarnya para muhibbin itu bukan selalu menentang, hanya saja agar ada tandingan antara bainal haq wal batil. Kalau masalah keilmuan, ilmu nasab ini mau dibahas sudah selesai ya, semenjak di Robito Alawi sudah selesai, sudah clear, itu sudah. Mereka sudah rungkat kalau masalah ilmiahnya. Sekarang framing-framingnya ini loh yang harus diseimbangkan. Framing kebatilan ini harus diseimbangkan biar umat
bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan biar umat tidak hanya dijejali oleh hal-hal yang tidak benar. Kenapa para habaib itu tidak begitu minat ya untuk menanggapi framing-framing mereka, fitnahan-fitnahan mereka, seperti halnya Habib Lutfi difitnah pembuat makam palsu, difitnah merubah sejarah negeri ya. Habib Taufik As-Segaf difitnah sekian-sekian. Beliau mungkin menanggapi 1-2 kali, ya sudah, selebihnya sudah dipasrahkan pada Allah. Apakah ini penting selalu ditanggapi oleh para habaib? Ya tidak. Malah ini bagi orang yang berilmu, seperti halnya para habaib, mereka ini tidak ingin waktu ini terbuang sia-sia. Coba, ini di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, bahwasanya tidak sepantasnya bagi orang alim itu alla yunazi'a ahadan wa la yukhasimahu. Tidak sepantasnya bagi orang alim itu ikut serta di dalam perselisihan dan permusuhan. Seperti halnya para Ahmadiyah ini ya, yang selalu berselisih masalah nasab. Ketika sudah ditanggapi oleh para habaib, ternyata mereka tidak mau, ya sudah. Mereka sudah tidak mau lagi masuk pada ranah perdebatan ini. Mereka sudah tidak mau lagi masuk pada ranah yang menimbulkan permusuhan ini, tidak. Kenapa? Karena mereka ini lebih mengedepankan mengayomi umat. Seperti halnya Habib Syekh, ya fokus terhadap selawatnya. Para habaib yang ceramah fokus pada ceramahnya. Habib Lutfi fokus pada tempatnya Habib Lutfi. Tidak mau disibukkan dengan ini. Tidak mau. Orang yang benci tetap benci. Kenapa kok mereka itu tidak begitu berminat menanggapi? Ya ditanggapi kan sudah. Lianna tanazu' wa takhasum, karena perselisihan dan permusuhan itu saudara, itu yudayyi'u awqatahu, itu hanya membuang waktu sia-sia. Jadi hanya menyia-nyiakan waktu. Sedangkan waktu itu sangat berharga. Terus juga ada dikatakan di dalam kitab Ta'lim ya, Qilah, dikatakan alaika antastagila bimasalihi nafsika. Tetaplah kamu menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan dirimu. Tetap kamu menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan baik yang biasa kalian lakukan. Atau berbuat baiklah terus. Bukan la bikuhri aduikah, bukan membalas menyerang balik musuhmu, bukan. Ya sudah, kalau mereka sudah dijelaskan ini tidak mau, ya sudah. Bukan terus-terusan melawan mereka yang ngeyel, yang tidak percaya, bukan. Ini yang sedang inilah para habaib saudara. Jadi tidak mau tertipu oleh waktu yang terbuang secara sia-sia. Kenapa kok kita, kalau ada orang yang memusuhi kita, membenci kita, memfitnah kita, kok kita disuruh tidak usah menghiraukan ya? Kalau secara pribadi ya, kita tidak usah menghiraukan mereka yang memusuhi kita, yang memfitnah kita, tidak usah. Cukup kita menyibukkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Cukup itu saja. Kenapa? Fa'idha aqamta masaliha nafsika, karena ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut, kita tidak sibuk membalas, kita tidak menghiraukan, malah kita terus berlaku baik, seperti halnya Habib Lutfi, Habib Taufik, terus fokus ngajar, maka tadammanu dzalika qahra aduika, sebenarnya itu sudah menyimpan serangan yang sangat luar biasa. Mereka semakin bingung, mereka semakin sakit hati. Habib Syekh sibuk dengan selawatnya. Apakah ngefek mereka terhadap umat? Tidak saudara, malah umat semakin banyak. Ketika Habib Syekh sibuk dengan selawatnya, umat berdatangan puluhan ribu umat,
mereka menonton itu, apa yang terjadi? Ya mereka semakin panas. Inilah mereka para habaib tidak mau menyia-nyiakan waktu. Mereka tidak ada hubungan, tidak ada kaitan ingin membalas. Yang penting diri saya sendiri ini mau sibuk dengan kebaikan-kebaikan diri saya sendiri. Terserah orang mau mencaci saya, terserah. Ini para habaib. Nah, di sini hebatnya saudara para habaib ya. Ya pantas mereka semakin dicintai. Umat semakin banyak yang percaya. Ya yang tidak percaya, yang sudah benar-benar tertutup hatinya terhadap kebenaran, ya tetap tidak akan percaya. Ya sudah. Tapi ketika mereka sudah, para habaib sudah jelas-jelas semakin menampakkan kebaikannya, maka akan semakin dicinta oleh umat. Ketika para habaib sudah semakin dicinta oleh umat, maka ini sebenarnya serangan balik yang tidak disadari. Mereka sebenarnya semakin panas, semakin kacau. Ketika para habaib ini adem ayem, Habib Lutfi dituduh sekian-sekian tapi adem ayem, dibiarkan, sudahlah. Kalau memang saya salah ya sudah, usut saja, usut saja. Ternyata tidak ada bukti. Yang ada Habib Lutfi semakin dicintai umat, Habib Taufik semakin dicintai umat, Habib Syekh semakin dicintai umat, Habib Novel semakin dicintai umat. Mereka, bagaimana dengan mereka? Ya kita sudah tahu sendiri, kita pikir saja sendiri. Intinya ini jawaban bahwasanya tidak begitu penting, tidak pantas bagi orang alim melayani hal-hal yang sudah tertutup. Artinya mereka ini mau dikatakan seperti apapun, kalau ini berbau dari habaib, maka mereka tidak akan percaya. Ya percuma. Ya sudah. Begitu para habaib. Ya sudah, biarkan saja mereka. Biarkan ada di jalannya. Teruskan. Kalau tidak mau diajak ke jalan yang benar. Ya ini terima kasih. Mohon maaf ya. Karena framing yang mereka sebarkan ini sangat luar biasa. Setelah acara di Robito Alawiyah selesai, tidak ada sama sekali yang ilmiah. Tidak ada sama sekali. Bahkan ada yang mencoba masuk ke ilmiah. Trio-trio apa itu? Ternyata bukan semakin ilmiah. Jadi buat apa Robito ini menanggapi lagi? Wong Robito sudah memutuskan dulu yang tidak datang bahwasanya tidak mau meladeni ini lagi. Sudah. Ya, terima kasih. Mohon maaf.